Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elnia Dwi Febriati, NIM 1906411001040 dari kelas 5D. Di video ini saya akan melakukan uji T pada Microsoft Excel. Di sini sudah tersedia data pengaruh penggunaan musik klasik terhadap kemampuan menghafal istilah IPA dalam bahasa Inggris. Kita asumsikan datanya berdistribusi normal, parameter yang diuji adalah rata-rata. Dengan H0 tidak ada perbedaan rata-rata, banyak istilah IPA yang dihafal dengan iringan musik klasik dan tidak diiringi musik klasik. H1-nya ada perbedaan rata-rata, banyak istilah IPA yang dihafal dengan iringan musik klasik dan tidak diiringi musik klasik. Taraf kepercayaannya yaitu 95%, artinya taraf signifikan alfa 0,05. Di sini menggunakan uji T independen. Yang pertama yaitu menguji homogenitasnya terlebih dahulu, setelah itu uji T independen. Yang pertama menguji homogenitasnya yaitu terlebih dahulu kita cari variansinya. Untuk mengetahui variansinya yaitu dengan cara sama dengan var buka kurung, kita blok data kontrolnya dari 4 sampai 6, tutup kurung dan enter. Kemudian sama yang data eksperimen juga begitu, sama dengan var buka kurung, kita blok data eksperimen dari 6 sampai 8, kemudian tutup kurung dan enter. Terlihat bahwa variansi data eksperimen lebih besar daripada data kontrol, maka data variansi eksperimen termasuk variabel 1 dan data kontrol termasuk variabel kedua. Setelah itu kita uji homogenitasnya dengan cara kita klik data, kemudian data analisis, kita pilih yang F-test to sample for variance karena kita akan mencari variansinya, data homogenitasnya terlebih dahulu. Setelah itu pencet OK dan variabel satunya kita masukkan pada data eksperimen. Kita blok dari judul sampai nomor 8. Kemudian sama variabel 2-nya kita blok kontrol sampai bawah. Kemudian kita centang labels, alfanya nggak usah diganti karena kita taraf signifikannya pakai 0,05. Kemudian kita centang output range, saya akan taruh datanya di sebelah sini. Kita pencet OK. Nah, kemudian datanya sudah muncul. Selanjutnya kita bisa membandingkan nilai F dengan F critical one tail atau F tabelnya. Nah, syarat uji homogenitasnya yaitu jika F kurang dari F tabel maka H0 diterima, artinya ragam populasi 1 dan 2 homogen. Sebaliknya jika statistik uji F lebih dari sama dengan F tabel maka H0 ditolak, artinya ragam populasi 1 dan 2 tidak homogen. Dari hasil tabel di sini, dari hasil tabel ini muncul nilai F sama dengan 1,80 kurang dari F tabelnya. Kurang dari F tabel sama dengan 2,53. Maka pada syaratnya H0 diterima atau artinya ragam populasi 1 dan 2 homogen. Data ini termasuk data homogen. Kita juga bisa membandingkan dengan p-value-nya. Nilai p-value pada tabel ini yaitu p-value sama dengan 0,15. Nah, pada syaratnya jika P lebih dari sama dengan alfa maka terima H0. Jika P kurang dari alfa maka tolak H0, terima H1. Pada tabel ini nilai p-value 0,15 yang artinya lebih dari
nilai taraf signifikannya atau alfanya. P-value 0,15 lebih dari sama dengan 0,05. Maka pada syarat terima H0. Nah, dari hasil data ini bahwa data ini termasuk data bersifat homogen. Nah, setelah itu kita sudah mengetahui kalau data ini data homogen, kita langsung uji T independennya dengan cara sama kayak uji variannya. Pertama kita klik data, kemudian klik data analisis. Setelah itu kita pakai yang t-test to sample assuming equal variance karena pada data ini termasuk data bersifat homogen, maka pakai yang equal bukan unequal. Kita tekan OK. Kemudian variabel satunya kita masukkan pada data eksperimen. Kemudian variabel 2-nya pada data kontrol. Setelah itu kita centang labels, alfanya tetap 0,05. Kita centang output range dan saya taruh datanya di sebelah sini. Kita tekan OK. Nah, setelah itu datanya sudah muncul. Kita bisa membandingkan t-statnya t-stat dengan t-critical to tail. Di sini kita pakai t-critical to tail karena kita akan menguji ada atau tidaknya perbedaan. Maka data ini bersifat data dua pihak. Nah, pada syarat terlihat jika min T tabel kurang dari T hitung maka terima H0. Jika T hitung lebih dari T tabel atau T hitung kurang dari min T tabel maka tolak H0 alias terima H1. Nah, dari data ini maka kita memenuhi syarat yang nomor 1. Jika min T tabel kurang dari T hitung dan kurang dari T tabel maka terima H0. Di sini min T tabel sama dengan min 2,06 kurang dari T hitung sama dengan 1,11 dan kurang dari T tabelnya 2,06. Maka terima H0. Nah, ini jika. Nah, kita juga bisa membandingkan nilai p-value-nya. Nilai p-value pada data ini yaitu 0,28. Nah, syarat dari p-value-nya jika P lebih dari sama dengan alfa maka terima H0. Jika P kurang dari alfa maka tolak H0 terima H1. Pada data ini nilai p-value-nya 0,28 maka jelas p-value lebih besar sama dengan taraf signifikannya atau 0,05. P-value 0,28 lebih dari sama dengan 0,05. Maka pada syarat kalau lebih besar nilai p-value-nya, maka terima H0. Nah, dari data ini dapat kita simpulkan dengan bahasa sehari-hari yaitu terima H0.
Maka kesimpulannya yaitu tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal dengan iringan musik klasik dan tidak diiringi musik klasik. Selanjutnya yang nomor 2, di sini sudah tersedia data hasil pretest dan posttest pelatihan pedagogi guru. Kita asumsikan data berdistribusi normal. Jika parameter yang diuji adalah rata-rata, maka H0 tidak ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. H1-nya ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Taraf signifikannya 95% atau alfanya 0,05. Kita akan menggunakan uji T berpasangan. Yaitu caranya sama, kita langsung klik data, kemudian kita langsung ke data analisis. Nah, karena di sini kita akan menguji T berpasangan, maka kita pilih yang T-test pair to sample for means. Kita pencet OK, kemudian variabel 1 kita masukkan pada data pretestnya. Kita blok dari 60 sampai 49. Kemudian variabel 2 kita masukkan pada posttest. Kita blok. Kemudian centang labelsnya, alfanya nggak usah diganti karena kita taraf signifikannya 0,05. Kita pilih output range. Saya akan menaruh datanya pada di sini. Kemudian klik OK. Nah, di sini keluar datanya. Yang pertama, kita akan membandingkan nilai T-statnya dengan T-critical to tail, T-hitung, dan T-tabelnya. Nah, pada syaratnya, jika min T-tabel kurang dari T-hitung dan kurang dari T-tabel, maka terima H0. Jika T-hitung lebih dari T-tabel atau T-hitung kurang dari min T-tabel, maka tolak H0 alias terima H1. Nah, di sini datanya T-stat atau T-tabel sama T-hitung sama dengan min 4,74. Nah, di sini T-hitungnya min 4,74 yang artinya kurang dari T-tabelnya sama dengan 2,16. Maka pada syarat jika T-hitung kurang dari T-tabel, min T-tabel, ini min T-tabel, min 2,6, maka tolak H0 alias terima H1. Nah, kita juga bisa membandingkan nilai p-value-nya pada p-value to tail. Karena kita akan membedakan ada perbedaan atau tidak ada perbedaan. Maka data ini termasuk data uji pihak kedua. Kita bandingkan nilai p-value-nya dengan alfanya. Di sini diperoleh p-value sama dengan 0,00039. Nah, pada syaratnya, jika P lebih dari sama dengan alfa, maka terima H0. Jika P kurang dari alfa, maka tolak H0, terima H1. Di sini nilai p-value pada data 0,00039 jelas kurang dari nilai alfanya 0,05. Maka pada syarat tolak H0 dan terima alias terima H1. Maka dari data ini kita bisa menyimpulkan dengan kalimat sehari-hari, yaitu
kesimpulannya ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Nah, yang nomor 1 tadi kesimpulannya tidak ada perbedaan rata-rata banyak istilah IPA yang dihafal dengan iringan musik klasik dan tidak diiringi musik klasik. Dan soal nomor 2 itu kesimpulannya ada perbedaan rata-rata kemampuan pedagogi guru sebelum dan sesudah pelatihan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kesalahan saat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.